ruang cahaya ya, sifat-sifatnya itu bisa dipantulkan, bisa dibiaskan ya, bisa dipolarisasikan, dan lain-lain. Nah, pertama kita mulai dari pemantulan. Untuk pemantulan itu hukum pemantulan, ada dua hukum pemantulan, sinar datang, sinar pantul. Garis normal berada dalam satu bidang datar, terus yang kedua sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Pemantulan itu ada yang teratur, ada yang tidak ya. Kalau yang tidak teratur itu bermanfaat untuk menerangi semua bagian ruangan gitu. Kalau pemantulannya teratur berarti cuma satu sisi aja yang terang. Nah, sebenarnya kalau di kamar itu dinyalakan lampu dan bisa terang rata semua bagian, itu berarti hasil pemantulan yang baur. Ya, bayangkan kalau misalkan lagi berkendara saat hujan dan tidak. Kalau saat tidak hujan, itu lampu bisa menerangi semua bagian di depan kendaraan kita ya, kanan Hmm. kiri jalan semua macam. Tapi pada saat hujan itu hanya terang di jalan aja. Karena pemantulan yang terjadi pemantulan teratur, licin gitu ya, teratur. Beda dengan baur itu dihasilkan dari permukaan yang kasar gitu. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Oke. Nah, selanjutnya ini tuh proses terbentuknya bayangan pada cermin datar ya. Nah, kalau kamu perhatikan di sini selalu dari hukum pemantulan ya. Hmm. Prinsip kita bisa melihat benda itu bukan berarti ada cahaya dari mata kita ke benda, bukan. Tapi ada cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata kita. Jadi kita bisa melihat dahi itu karena ada cahaya yang dipantulkan oleh dahi ke mata kita. Dan seluruh bagian ya, perut misalkan ada cahaya dari perut ke mata kita sehingga kita bisa melihat perut, bayangan perut. Ada cahaya yang dipantulkan oleh kaki kita ke mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kaki kita gitu kan ya. Nanti bayangan itu tuh terbentuk dari hasil perpanjangan garis sinar pantul. Ini kan sinar datang ya, yang dari F sinar datang ke E kan ya. Hmm. Terus dipantulkan dari E ke C kan ya. Nah, sinar pantul itu kalau kita perpanjang garisnya ke belakang, itu akan menjadi titik bayangan yang akan kita lihat gitu. Oh, ini bayangan kepala gini ya. Terus sinar datang dari kaki ke mata. Sinar pantulnya itu dari B ke C ya. Perpanjangan sinar pantul dari B ke C itu kalau kita perpanjang jadi bayangan kaki kita. Hmm, Nah, oke. ternyata, ternyata untuk bisa melihat keseluruhan badan kita tuh kita tidak perlu membeli cermin yang seukuran uh, cermin yang setinggi tubuh kita, nggak perlu secara geometrik ya. Hmm. Ternyata kita cukup membeli cermin yang ukurannya setengah dari tinggi kita. Kalau kita misalkan tingginya 160, berarti cukup kita membeli cermin 80 cm aja untuk bisa melihat seluruh bagian tubuh kita gitu. Oh, oke, oke. Ya, bisa dipahami? Bisa, bisa. Oke. Nah, ini ketika ada dua cermin seperti ini. Nah, ini ada dua cermin, terus salah satu ujungnya itu kita eh, tempel gitu ya, kita dekatkan. Nah, terus ini kita bisa bisa buka sudut tetenya, bisa diperbesar, bisa diperkecil kan ya. Hmm. Apa jadinya ketika sudut tetenya diperbesar dan diperkecil, bayangan yang ditangkap di cermin itu jadi gimana? Oh, ternyata jumlah bayangannya jadi tergantung pada sudut bukaan dari antar dua cermin tersebut ya. Nanti kondisinya kalau misalkan sudutnya kan 90 ya misalnya ya. Hmm. Berarti 360 kalau dibagi 90 kan 4 ya. Hmm. Nah, 4 itu kan bilangan genap. Berarti memenuhi syarat bilangan genap, bukan bilangan ganjil ya. Nah, untuk bilangan genap berarti 4 nanti N-nya itu sama dengan 360 dibagi 90 kan 4. 4 kurang 1, 3. Berarti jumlah bayangannya 3. Nanti yang tertangkap di cermin. Gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, selanjutnya baru deh kita ke cermin lengkung ya. Nanti rumusnya itu ya ada kekuatan lensa, bukan kekuatan lensa, kekuatan cermin. Kekuatan cermin itu P sama dengan 1/F. 1/F itu digunakan ketika satuannya meter ya. Kalau Hmm. satuannya senti, itu kita pakai 100/F. 100%. Ah, nah, ini untuk mencari hubungan antara fokus dengan jari-jari kelengkungan ya.
R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. F itu adalah titik fokus, titik api. S itu adalah jarak benda ke cermin, kalau S aksen jarak bayangan ke cerminnya. Nanti di sini diperhatikan juga tandanya ya. Cermin cekung nanti F-nya positif ya, kalau cermin cembung negatif. Sebetulnya titik fokus yang positif itu diperuntukkan untuk seluruh cermin atau lensa yang sifatnya itu mengumpulkan cahaya. Hmm, Ya, coba oke. bayangkan misalkan ada cahaya datang. Ini Hmm, ada nggak ya gambarannya? Oh, di sini. Eh, ini misalkan. Kan ada cahaya datang ya, terus terkumpul di sini ya. Dia mengumpul Kak, terkumpul semua di titik fokus kan ya. hmm, Nah, ini sifatnya mengumpulkan gitu. Makanya positif beda dengan ini. Ini menyebarkan. Ketika ada cahaya datang, disebar ke sana menjauh. oke, oke. Jadi semua semua alat optik yang sifatnya mengumpulkan cahaya positif fokusnya, kalau sifatnya menyebarkan cahaya berarti negatif fokusnya ya. Nah untuk bayangan sendiri, kalau misalkan nanti hasil perhitungannya negatif ya S aksennya berarti bayangannya maya, tegak di belakang cermin. Kalau positif berarti nyata, terbalik di depan cermin ya. Hmm, Untuk pembesaran sendiri pada dasarnya selalu dimutlak ya. Tapi kalaupun tidak dimutlak, itu memberikan informasi tentang tegak atau tidaknya. Jadi kalau misalkan perbesarannya nanti hasilnya negatif, oh berarti hmm. terbalik. Bayangnya terbalik gitu ya. Kalau Oh, misalkan perbesarannya positif, bayangannya tegak gitu. Tapi pada umumnya orang itu gini, untuk menentukan tegak terbaliknya itu berdasarkan S aksen aja cukup. Karena maya pasti tegak, hmm, ternyata pasti terbalik. Jadi dengan kita tahu S aksennya negatif udah pasti tegak, sudah tahu. Ya, jadi hmm, tidak perlu sampai M tanda M, makanya rata-rata M itu dimutlak aja udah gitu. Bisa dipahami nggak? hmm, Cuman itu hanya berlaku untuk satu cermin aja atau satu lensa gitu. Kalau ada hmm, beberapa cermin itu jadi tidak pasti lagi, gitu. Tidak pasti lagi bahwa negatif maya itu pasti tegak itu belum tentu. Maya bisa terbalik, ternyata bisa tegak. Gitu. Kalau cerminnya lebih dari satu ya. Jadi pemantulannya berkali-kali gitu. Bisa dipahami? bisa, bisa. Oke. Nah, ini untuk ruangan-ruangannya ya. Nanti tuh dibagi empat ruangannya. Di depan cermin, kalau cermin cekung berarti depannya ya lengkungannya ya, cekungnya ya. Kalau misalkan kita membahas cermin cembung berarti ya depannya itu cembungnya gitu. Cekungnya Hmm, belakangnya berarti. Nah, ini cermin cekung berarti ini ruang satu dari cermin ke fokus itu ruang satu. Dari fokus ke R itu dua kali fokus ya. oke. Eh, sinar-sinar istimewa ya. Ini kita sebut dengan sinar istimewa. Ada banyak, tapi kita cukup pakai dua aja. Sinar datang, ya ini sinar datang siar sumbu utama akan dipantulkan menuju fokus. Itu Hmm, yang pertama ya. Sinar sinar istimewa yang kedua yang kita pakai adalah sinar yang menuju fokus dipantulkan siar sumbu utama. Nah, bayangan terbentuk dari hasil perpotongan dua sinar pantul. Dua sinar pantul berpotongan membentuk, oh bayangannya di sini terbalik. Berarti dari segi ukuran diperkecil, dari segi tegak atau terbalik, dia terbalik ya. hmm. Terus lebih dekat ya ke cerminnya ya, Iya. dibandingkan dengan bendanya. Berarti, eh, dan dia nyata. Nyata itu artinya dia bisa ditangkap oleh layar ya. Kalau maya itu tidak bisa ditangkap layar. Apa Oh, buktinya ketika ditangkap layar? Kamu misalkan punya kertas putih, nah ya. Kamu taruh aja di sini nih kertas putihnya. Di sini. Nanti bayangannya akan tertangkap di kertas putih itu. oh, oke, oke. Ya, seperti bioskop lah, layar bioskop lah hasil. Jadi bayangan dari proyektor itu tertangkap ya di layar depan. Itu berarti bayangannya nyata ya di bioskop itu bukan maya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kita coba nih kalau misalkan bendanya dideketin ke cermin, berarti sinar datang sinar sumbu utama akan Hmm, dipantulkan menuju fokus ya, melewati fokus itu. hmm. Sinar datang yang menuju fokus akan dipantulkan sinar sumbu utama. Oke. Jadi pertemuan dua sinar pantul ini akan membentuk bayangan. Oh, bayangannya lebih besar ya. Oh, Jadi pahami? bisa, bisa. Oke, sobat sini paham nggak?
Em, Kak, kalau Sampai sampai gambar yang kedua lah yang ini. oh, Gimana? Ada pertanyaan? tadi buat apa, Kak? Kenapa? R, R. R. Mm-mm. R itu cuma untuk membatasi ruangan aja sih. Oh, oke. Jadi R itu eh, pokoknya R itu 2 kali fokus lah ya jaraknya. Makanya makanya jarak dari cermin ke fokus dengan dari fokus ke R itu sama sama panjangnya sih sebenarnya. Hmm. Oke, cermin dulu ya. Nah, coba kita tempatkan tepat ini berarti fokus ya. Bukan point. Focal point coba. Oh iya focal point ya. Titik fokus ya. Ini titik fokus nih. Coba kalau misalkan bendanya ditaruh di titik fokus. Ada nggak bayangannya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. 2 kali titik fokus berarti di mana? Di sini ya? Iya. Kira-kira di sini ya. Nah. Coba perhatikan kalau ada ditaruh di R sama besarnya Oh. dan sama jaraknya sama ke cermin. Mm-mm. Makanya di sini saya tulis juga nih ketika ditaruh di titik R sama besar ukurannya gitu ya. Hmm. Kalau si benda ada di R nanti bayangannya juga ada di R. Sifatnya Nah, akan nyata terbalik sama besar. Kalau ditaruh di titik fokus tak berhingga dibuatnya. Karena tidak ada ya udah berarti nggak ada sifatnya ya. mm-mm. Ini aja. Saya taruh ini deh. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, paling ini ketika di benda di ruang satu nih agak beda. Benda ditaruh di ruang satu. Tadi ada 2 sinar apa aja? Sinar istimewa. Nah, ada 2 tuh yang saya pakai. Yang pertama, Ah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus kan? ah. Yang kedua apa? Tadi yang saya pakai. Yang di Sinar, R. sinar datang yang menuju fokus Oh, dipantulkan dipantulkan sejajar sumbu sum. utama. Oh. Kalau fokusnya di sebelah kanan benda ya, Hmm. misalnya ini fokusnya sebelah kirinya gitu. Hmm. Berarti kan nggak mungkin ya sinar datang menuju belok ke fokus kan nggak mungkin ya. Hmm. Jadi kalau bendanya di sebelah kanan fokus, seharusnya kan sinar datang menuju fokus itu ketika bendanya di sebelah kiri fokus kan. Hmm. Kalau di sebelah kanan kita pakainya seolah-olah berasal dari fokus. Sinar datang yang seolah-olah berasal dari fokus, berarti kan ini kan. Hmm. Ini seolah-olah berasal dari fokus nih, akan dipantulkan sejajar sumbu utama gitu. Nanti sinar pantul dari yang pertama dan yang kedua ini tidak akan saling bertemu nih, Ah. ya kan? Malah malah justru semakin menjauh itu artinya tidak akan terbentuk bayangan di depan cermin. Berarti tidak akan terbentuk bayangan nyata. Hmm. Bayangan yang terbentuk adalah hasil dari pertemuan perpanjangan 2 sinar pantul. Nih, sinar pantul pertama kita perpanjang ke belakang. Hmm. Sinar pantul kedua kita perpanjang ke belakang. Ternyata bertemu di belakang gitu. Kalau Hmm. bertemu di belakang dari hasil perpanjangan sinar pantul, bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya. Kak, tapi Hmm. aku masih bingung deh. Maksudnya bayangan itu Hmm. bayangan yang kayak hitam gitu atau pantulan kita kalau misalnya kita bercermin? Iya ya, yang kita lihat ketika kita bercermin itu. Oh gitu. Iya. Hmm. Nah, terus kalau misalnya yang kayak contoh di ruang 3 sama ruang 2 itu maksudnya gimana? Kan ada di lantai terus kebalik. Nah ini dia, ini dia. Kayak gini kira-kira. Hmm. Ini cerminnya nih. Ini cermin ini layar. Jadi ini ya, ini berarti lagi terbalik ya. Ya nggak? Hmm. Lagi terbalik lancipnya ke bawah Oh ya. iya. Haha. Kayak gitu. Ah. Maksudnya bukan berarti di lantai ya. Oh, oh gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, paham ya? Hmm. Nah, kalau kamu jumlahkan, misalkan benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 ya. Selalu 5. 3 tambah 2, 5. Benda di ruang 2 pasti bayangannya di ruang 3. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. 4 kan di belakang. Hmm. Jadi penjumlahnya selalu 5. Kalau kamu bisa menghafal ini jadi poin plus ya. Poin ketika menghadapi soal tuh kadang-kadang kita nggak perlu ngitung. Karena kita udah tahu ketika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, ya pasti nyata terbalik diperkecil, nggak usah dihitung. Hmm. Oke. Tuh. Nah, ini ketika cerminnya cemu.
Kalau cermin cembung, dimanapun kamu letakkan bendanya, pasti bayangannya selalu lebih kecil daripada bendanya. Jadi selalu diperkecil dan bayangannya selalu maya, Oh, oke. gitu ya. Bedanya kalau misalkan bendanya kamu deketin, kalau bendanya kamu deketin ke cermin, ya bayangannya juga akan mendekat ke cermin. Kalau kamu Hmm. menjauh, kalau kamu menjauh, bayangan menjauh. Tetapi jauhnya bayangan ke cermin tidak akan sejauh bendanya ke cermin gitu, karena selalu diperkecil. Jadi sifat dari bayangan cermin cembung itu selalu maya, tegak, diperkecil. Oh, Bisa iya. dipahami? Bisa, bisa. Mm-mm. Nah, itu untuk cermin ya. Nah, ini kalau lensa ada banyak macamnya ya. Ada cembung-cembung ini, cembung-cembung ini cembung cekung, cembung datar. Kalau cembung kan convex, kalau cekung konkav. Jadi kalau cembung cekung konkav convex gitu. Konkav convex. Ada pertanyaan? Oh, oke, oke, oke. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ini adalah sering disebut dengan rumus pembuat lensa. Kalau misalkan kita mau periksa mata, nanti kan kita dapat resep dari dokter, jari-jari kelengkungan kanan kirinya berapa, kasih ke optik gitu kan ya. Ini sama optik dibikinin kan lensanya. Hmm. Nanti kelengkungannya itu dia akan berdasarkan rumus ini gitu untuk menentukan fokusnya itu. Jadi dia kelengkungan depannya berapa, kelengkungan belakangnya berapa gitu kan ya. Jadi nanti rumusnya 1/F sama dengan N lensa per N medium. Kalau N medium kalau dilakukan di udara berarti N mediumnya N udara. N udara itu satu ya. Hmm. N lensa itu ya itu pasti nanti ada spesifikasi dari lensanya diketahui. Di min satu dikali 1/R1 min 1/R2. Ada dua tipe rumus nih. Yang kiri sama yang kanan. Yang pakai minus sama yang pakai positif. Hmm. Bedanya apa? Kalau yang pakai minus itu acuannya dari kiri semua. Bayangkan, sinar datang dari kiri semua nih ya. Berarti kalau dari kiri semua, ketika ketemu permukaan yang terluar, berarti permukaan terluar ini akan dilihat oleh sinar sebagai cembung kan? Iya. Nah, cembung itu kan positif ya. Hmm. Permukaan yang kedua dilihat dari depan sinar, cembung juga Iya. positif kan? Hmm. Jadi R1 positif, R2 positif, 1/R1 min 1/R2. Nah, Oke. kalau yang ini ketika kita melihat itu bukan dari satu arah. Kita melihatnya ya, kita lihat dari kiri dan kanan gitu. Oh, kita lihat dari kiri ini cembung nih. Ketika lihat dari kanan, ini cekung, lihat dari kanan ya. Hmm. Tapi kalau dilihat dari satu arah, misalkan tadi apa, kita lihat dari satu arah. Kita lihat dari satu arah, ini, nah, cembung kan. Hmm. Ini juga cembung. Kalau lihat dari depan semua ini cembung gitu. Kecuali Hmm. kalau gini. Kalau gini berarti gini. Dilihat dari depan ini cembung. Dilihat dari depan ini cekung Cukup. gitu. Oh berarti ini positif, ini Negatif. negatif. Jadi nanti pas di sini eh, satu per satu per R1 ya dikurang 1/R2-nya negatif kan? Negatif R2. Negatif sama negatif kan jadi positif. Berarti kan nanti jadi 1/R1 ditambah 1/R2. Itu Hmm. kalau kalau sudut pandangnya kanan kiri, coba lihat dari kiri, cembung kok, positif ya. Lihat dari Hmm. kanan, cembung juga, positif ya. Langsung aja pakai ini. Paham nggak? Hmm. Iya, iya, iya. Jadi tergantung sudut pandang, Hmm. Oke, oke. perspektif ya. Lihat dari satu arah atau dari dua arah gitu. Kalau lihat dari satu arah berarti pakai yang kiri. Kalau lihat dari dua arah pakai yang ini ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke. Nah ini rumusnya sama kayak cermin ya. Bedanya di kekuatan lensa paling. Kekuatan lensa dan rumusnya. Oh di sini nggak ketulis ya. Ada P sama dengan 1/F ya tadi ya. Kalau di cermin. Di sini juga ada P sama dengan 1/F. Saya tambahkan. Kekuatan lensa. eh nah, ini catatannya adalah R itu tidak selalu 2 kali F ya. R tidak selalu 2 kali F. Nah, lihat aja dari sini.
Kan R-nya itu ada dua Hmm. permukaan ya. Hmm. Nah, jadi nggak selalu 2 kali F. R itu di sini ya. Kalau di cermin udah pasti selalu. Jadi ketika kamu menghitung, jangan langsung kamu, misalkan diketahui R nih, Hmm. lah jangan langsung F itu kamu jadikan setengah R, jangan. Hmm. Kalau diketahui R, kamu hitung F-nya dari rumus yang tadi. 1/F sama dengan apa tadi? N lensa per N medium dikurang 1 ya. Dikali kamu mau lebih nyaman yang dari kanan kiri apa dari satu arah? Kanan kiri deh. Kanan kiri. Berarti di sini 1/R1 tambah 1/R2 Dua. gitu. Misalkan simetris nih, kanan kiri sama jari-jarinya coba ya. Hmm. 1/R sama dengan N lensa per N medium dikurang 1 ya kan. Berarti kalau sama 1/R tambah 1/R kan 2/R ya. Hmm. 2/R. Oh ini sorry 1/F ini. Tuh, tidak langsung F itu sama dengan, coba ini kalau dikali silang. Kalau seandainya indeks bias ini gak ada ya. Berarti kan kalau 1/F itu sama dengan 2/R, kali silang coba. Berarti F itu berapa R? Setengah R ya. Iya. Kalau di cermin iya oke gitu. Tapi kan ada faktor indeks bias ya di sini ya. Jadi Hmm. fokus itu tidak selalu setengah R-nya gitu. Hmm. Tergantung indeks biasnya gitu. Maksud saya gitu. Ada Oke. pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nah, di sini yang mengumpulkan cahaya itu, kalau tadi kan kalau di cermin yang mengumpulkan cahaya cekung. Hmm. Kalau di lensa yang mengumpulkan cahaya itu adalah cembung. Jadi yang positif itu fokusnya cembung. Ya. Lensa cekung menyebar. Dia negatif. Nanti bayangan tetap sama kayak tadi ya. Kalau negatif, maya tegak. Kalau tadi bayangan maya itu di mana? Di belakang ya. Ya. Maya tegak di belakang. Kalau kalau untuk lensa kebalik. Maya Hmm. tegak tapi di depan lensa. Nyata itu justru di belakang nyata itu. Gitu Oke. kira-kira. M negatif berarti bayangan terbalik. M positif bayangan tegak. Tapi sebetulnya kalau cuma satu lensanya itu cukup, tegak terbalik itu cukup dari S aksen aja. Kalau Hmm. negatif pasti tegak ya. Kalau positif pasti terbalik. Tapi kalau lensanya ada dua, emang ada bayangan terbentuk dari dua lensa. Ada mikroskop kan. Ada dua lensa seperti ini udah dibalikin nih. Ini kan terbalik ya. Nyata Hmm. terbalik. Jadi ini belakang, kalau datang dari kiri, berarti kiri itu depan, kanan itu belakang gitu kan. Jadi ini Hmm. bayangan yang pertama dari lensa satu ini, di belakang lensa satu nih ya, dia Hmm. nyata terbalik kan. Tapi kan dibalikin lagi sama lensa kedua. Ini Hmm. masih nyata juga. Jadi bayangan terakhirnya itu justru nyata tegak. Disinilah berperan tanda dari M itu. Oh. Tanda dari M itu negatif itu apa tadi? Kalau di sini negatif tuh berarti terbalik ya. Hmm. Gitu. Jadi nanti ada kondisi di mana S aksennya itu misalkan negatif, tetapi terbalik itu bukan tegak. Karena ada dua lensa dibalikin lagi sama si lensa Hmm. kedua gitu. Ya. Ada pertanyaan? Kak, berarti yang bayangan kedua itu Maya ya awalnya? Bayangan kedua Eh, ininya maksudnya bayangan pertama ya, tengah-tengah tengah-tengah. Ini bayangan pertama nih Maya apa nyata? Maya. Nyata, Oh, nyata. tapi Cirinya gini aja. Kalau Maya itu terbentuknya itu bukan dari perpotongan sinar bias atau sinar pantul langsung. Maya itu terbentuknya dari perpanjangan ya. Tadi kan ada perpanjangan yang garis putus-putus itu ya. Nah, coba dari sini aja dulu. Ini saya balik lagi sini ya. Sebelum ke dua lensa, biar nggak bingung. Pembagian ruang dulu ya, agak beda dengan yang cermin, agak beda. Kalau untuk yang lensa itu, ruang satu. Kalau bendanya sinar datang dari kiri, bendanya kita taruh di kiri, berarti depannya kan kiri kan. Hmm. Belakangnya itu kanan ya. Hmm. Nah, bagi benda ini ruang satu. Ya sama kayak dari lensa ke fokus ruang satu, dari fokus ke R ruang dua, dari R seterusnya ruang tiga. Hmm. Bagi benda ini ruang satu, dua, tiga. Bagi bayangan ini ruang empat. Hmm. Bagi bayangan, bagi benda ini ruang empat. Tapi bagi bayangan ini ruang satu, dua, tiga. Tiga. Oh, Gitu. Paham? oke, paham, paham. Nah, coba. Ini benda nih. Ini di ruang tiga ya bagi benda ya.
Mm-mm. Sinar datang sejajar sumbu utama. Kalau tadi kan dipantulkan, sekarang dibiaskan. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melewati fokus, ya kan? Tuh. Sinar datang yang menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan langsung sinar bias, jadi bayangan nyata, ya, kayak gitu. Oke, Bisa oke. dipahami gak? Bisa, bisa. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus ya. Mm. Sinar datang menuju fokus dibiaskan sejajar sama berpotongan. Nah, ini yang tadi yang pakai kata seolah-olah. Sinar datang yang menuju fokus berarti kan fokusnya harus ada di sebelah kanan bendanya ya. Tapi kalau fokusnya di sebelah kiri bendanya, berarti kita pakai kata seolah-olah. Sinar datang seolah-olah berasal dari fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju fokus. Ketemu gak? Enggak. Gak ketemu, kita buat perpanjangan garisnya ke depan, ternyata ketemunya di depan. Nah, ini bayangan maya. Jadi bayangan mayanya justru di depan, bukan di belakang. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Ada pertanyaan nggak? Untuk sifat sama sih, kayak cermin cekungnya. Mm-mm. 1,4 maya tegak diperbesar. Kalau ditaruh di fokus yang nggak ada. Ini harusnya nggak ada. Oke, oke. Kalau ditaruh di R, tetap di R ya. Nah, ini mungkin saya salah di sini ya. Saya sebut 2F. Jadi ingat ya, R tidak selalu 2F ya. Mm-mm. Nah, ketika lensanya cekung, jadi sifat lensa cekung itu mirip dengan sifat cermin cembung. Jadi bayangan yang dihasilkan dimanapun bendanya selalu diperkecil bayangannya itu. Bedanya kalau makin jauh dari lensa, bayangannya juga makin jauh dari lensa. Cuman tidak akan sejauh dari bendanya kan. Kalau Mm-mm. kita deketin ya makin deket juga bayangannya ke lensa gitu. Ada Mm, pertanyaan nggak sampai sini? bentar. Gua itu yang apa sih sebutannya? Yang Apa? pantulan yang pertama itu kan awalnya ngenain cerminnya kan. Ini lensa ini bukan cermin. Oh iya, lensa. Heeh. Terus habis itu kenapa itu ke atas? Ah, jadi kalau misalkan sifatnya menyebarkan cahaya, kita pakai kata seolah-olah gitu. Kenapa Oh, ke atas? Karena kan sifatnya cermin, sifatnya lensa cermin kan menyebarkan cahaya gitu ya. mm, Jadi dia harus tersebar gitu, tersebar, tersebar tidak mengumpul di satu titik. Beda mm, dengan tadi lensa cembung. Makanya dia menggunakan kata seolah-olah. Jadi sinar datang sejarah sumber utama seolah-olah berasal dari fokus gitu ya. mm. Oh, Jadi oke. sinar datang sejarah sumber utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus. Sinar datang yang seolah-olah lagi. Sinar datang yang seolah-olah menuju fokus, padahal enggak ya, Mm, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Gitu. Nah, ini kan nggak akan ketemu kalau kita perpanjang sinar biasnya ketemunya di depan. Bayangan terbentuk nih, oh, gitu kira-kira. oke, oke. Mm.